Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat UMKM semua. Ketemu lagi dengan Dodi Arestafriana di TO Center. Sekarang kita masuk ke episode 2 tentang Sales and Marketing di TO Center ini. Kita akan saksikan. Sampai kita di episode 2, Sales and Marketing. Jadi apa yang membedakan antara entrepreneur dengan Salesforce? Kemarin udah kita bahas bahwa ada 5 perbedaan yang sudah kita bahas, kemudian juga ada irisannya yang kita bahas juga. Sekarang ada 3 lainnya. Apa yang membedakannya antara seorang entrepreneur dengan seorang Salesforce? Nah, poin yang keenam adalah inovasi. Jadi seorang entrepreneur itu selalu melihat inovasi yang ada. Apa yang bisa dilakukan pada produknya. Karena yang namanya bisnis itu selalu berkembang menyesuaikan dengan kondisi zamannya, situasinya, generasinya. Contoh misalkan, saat ini lagi happening jualan es teh. Semuanya sama, es teh macam-macam mereknya. Harganya 5.000, rata-rata semua sama 5.000, bahkan ada yang di bawahnya. Lalu bagaimana dia melakukan inovasi dalam jualan es teh tadi? Nah, seorang entrepreneur harus melihat nih, apa yang bisa dilakukan untuk membedakan antara produknya dia dengan produk-produk khalayak ramai nih, yang umum adanya. Kemudian mungkin ada satu entrepreneur yang kemudian dia menambahkan, oke, selain es teh biasa plus gula tadi, dia tambahkan dengan madu misalkan. Atau misalkan bukan es teh yang coklat biasa nih, tapi es teh hijau. Es teh pahit hijau. Jadi es teh yang sifatnya mungkin lebih ke arah kesehatan. Jadi walaupun harganya sama, 5.000 semua, tapi ada value yang lebih. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Tinggal sebelum dia create produk itu, dia harus melakukan survei dulu gitu kan dalam inovasinya. Ada nggak orang yang mau beli value added tadi? Seperti itu. Besar nggak kemungkinannya? Nah, itu bisa dilakukan. Jadi selain produk reguler es teh biasa tadi, dengan es teh yang plus-plus, ditambah misalnya madu, ditambah jamu atau apa, terserah gitu ya, itu dilakukan. Itu yang namanya inovasi. Berbeda dengan seorang sales. Lalu poin yang ketujuh adalah renovasi. Wah, maksudnya apa? Tadi ada inovasi, sekarang ada renovasi. Renovasi itu adalah bagian dari evaluasi produknya. Mungkin dilihat produknya nih, sudah bagus, diterima pasar, kemudian katakanlah yang namanya bisnis kuliner itu seperti fashion juga. Kadang-kadang kita perlu melakukan renovasi. Renovasi apa? Contohnya di packagingnya. Gitu ya. Kalau misalnya packagingnya tadinya botol bentuknya, sekarang menjadi gelas. Gelas sekarang bentuknya menjadi kotak. Jadi sesuatu yang lebih baru lagi, yang affordable, yang tidak menambah cost secara signifikan, tapi dilakukan renovasi-renovasi tersebut agar produknya itu terus fresh. Kalau teman-teman lihat ada brand gitu ya, soft drink dari zaman baheula udah 100 tahun, isinya tuh podo. Sama, isinya ya gula juga, warnanya coklat. Saya nggak usah sebut nama mereknya ya, nggak di endorse juga di sini gitu ya. Itu ya isinya dia juga, tapi kemasannya itu selalu berbeda dari tahun ke tahun. Itu yang namanya renovasi, bukan inovasi dia melakukannya. Nggak ada rasa baru, rasanya sama. Udah 1 abad dilakukan itu, rasanya ya itu juga. Soft drink dengan rasa manis, tapi dilakukan renovasi produknya tadi. Nah, ini yang membedakan seorang entrepreneur dengan Salesforce-nya. Seorang Salesforce nggak pernah memikirkan seperti itu. Itu owner-nya, entrepreneur yang mikirin. Ini ada perbedaan ini sekarang nih, packagingnya, kemasannya, rasanya, silakan dijual. Sales seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah menguasai aspek-aspek bisnis lain. Nah, ini penting. Jadi seorang entrepreneur nggak melulu jualan produk,
mikirin sales sama marketing tok. Enggak, no ya. Jadi dia nggak hanya fokus ngegas, nggak hanya fokus jualan, enggak. Tapi seorang entrepreneur harus memahami banyak hal dalam aspek lain. Contohnya apa? Dari sisi keuangan, dari sisi akuntansi, dari sisi people, bagaimana dia memanage timnya, merekrut orang, menyeleksi orang, mentraining orang gitu ya, menggaji orang, bagaimana dari sisi aspek hukumnya dalam bisnis itu yang dilakukan seorang entrepreneur. Jadi terus belajar. Karena yang namanya aturan-aturan, entah aturan finance, akuntansi itu mungkin akan berubah. Bukan mungkin ya, tapi berubah memang sepanjang zaman. Nggak akan berhenti di satu titik. Itu yang dilakukan oleh seorang entrepreneur. Dia terus mengembangkan dirinya. Jadi menarik memang. Jadi nggak berhenti di situ. Ini yang menarik dari seorang entrepreneur tadi ya. Jadi dia juga harus menguasai banyak aspek-aspek lainnya dalam bisnis. Kemudian yang namanya jualan bukan berarti saya menegasikan nih hal yang namanya jualan tadi, sales and marketing. Itu ibaratnya dalam sebuah kendaraan, itu ibarat fungsi gas dan fungsi rem. Dua-duanya penting. Ibarat dua sisi dalam mata uang. Ada yang namanya skill jualan tadi, skill ngegas nih, nyari income, nyari revenue, nyari pendapatan. Ada bagaimana menjaga pendapatan ini, mengelola pendapatan ini. Ini menarik. Banyak sales yang tergoda kemudian menjadi seorang entrepreneur, buka usaha. Ada satu kisah yang menarik nih. Jadi pengalaman saya, ada satu distributor dekat dengan saya cerita salah satu sales terbaiknya di distributor tersebut, dia buka usaha menjadi seorang sub-distributor, di mana dia jualan banyak barang. Ini subdis nih, kemudian di-canvassing kemana-mana, dan karena dia adalah sales yang utama, sales yang sangat dipercaya oleh distributornya, sehingga banyak direkomendasikan oleh distributornya bahwa silakan titip barang ke dia nih untuk dijualkan. Ini menarik. Kemudian dia jualan produk itu. Dia jualan berbagai produk tadi, kemudian mendapatkan omset yang luar biasa. Karena memang skill sales marketing luar biasa. Dia canvassing sampai ke pedalaman-pedalaman, ke supermarket, ke grosir gitu ya. Dia datang, dijual, dipercaya betul-betul. Omsetnya ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Lalu apa yang terjadi? Dalam waktu 1 tahun kemudian, sayangnya beliau mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena memang tidak cukup dengan skill sales marketing top. Ketika dia tidak mampu mengelola keuangannya, kadang-kadang sales ini menganggap semua pemasukan itu adalah profit. No, padahal di situ ada yang namanya margin, ada yang namanya pengeluaran. Kita harus keluarin dulu nih biaya-biaya kita semua. Nah, ini yang dia lupa mengelola itu, sehingga kadang-kadang merasa uang udah miliaran, diterima, kemudian dia pikir itu adalah pendapatan dia. No, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi sebelum pindah nih dari kuadran self-employed gitu, jadi salesperson, kemudian menjadi entrepreneur, itu harus dikuasai dulu bagaimana finance accounting-nya. Sehingga kita bisa mampu menelaah, melihat profit margin yang sebenarnya kita punya. Barulah dari situ sebagian kita ambil buat kebutuhan kita sehari-hari. Demikian sahabat UMKM dari saya, Dodi Alsafriana dari TU Center. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Sampai jumpa.